Anak-anak, tentu kamu sudah sering mendengar dongeng. Atau malah setiap sebelum tidur, orang tua selalu membacakan dongeng? Sebenarnya dongeng itu apa ya? Yuk, kita cari tahu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di MI Al-Kusnania Channel bersama Bu Julaika. Di video kali ini kita akan belajar tentang dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam dongeng terdapat unsur-unsur cerita seperti tokoh, alur atau jalan cerita, dan pesan moral. Umumnya dongeng diceritakan dengan lisan secara turun-menurun untuk mewarisi pesan moral yang terkandung di dalamnya. Dan pesan moral dapat diketahui dari kejadian-kejadian yang terdapat di dalam dongeng. Kita juga dapat menilai apakah pesan moral tersebut dapat diterapkan dan dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk dapat menilai kejadian yang terdapat dalam dongeng, kita perlu membaca dongeng tersebut dengan cermat. Sekarang, mari kita simak dongeng tentang singa dan tikus. Seekor singa sedang tidur dengan lelap di dalam hutan dengan kepalanya yang besar bersandar pada telapak kakinya. Tiba-tiba, seekor tikus kecil secara tidak sengaja berjalan di dekatnya. Setelah tikus itu sadar bahwa dia berjalan di depan singa yang sedang tidur, tikus menjadi ketakutan dan berlari dengan kencang. Tapi karena ketakutan, sang tikus malah berlari di atas hidung singa yang sedang tidur. Sang singa terbangun dengan sangat marah. Dan menangkap sang tikus dengan cakarnya yang sangat besar. Ampuni saya, tolong lepaskan saya dan suatu saat nanti saya akan membalas kebaikanmu, kata sang tikus. Singa menjadi tertawa dan merasa lucu saat berpikir bahwa seekor tikus kecil akan dapat membantunya. Tetapi dengan baik hati, akhirnya sang singa melepaskan tikus kecil itu. Suatu hari ketika singa sedang mengintai mangsanya, sang singa terperangkap oleh jala yang ditebarkan oleh pemburu. Karena tidak dapat membebaskan dirinya sendiri, sang singa mengaum dengan marah ke seluruh hutan. Sang tikus yang mendengar auman itu dengan cepat menuju tempat sang singa terjerat jala. Sang tikus kemudian menemukan sang singa yang meronta-ronta berusaha membebaskan diri dari jala yang menjeratnya. Sang tikus segera berlari ke tali besar yang menahan jala tersebut. Dia lalu menggigit tali tersebut sampai putus hingga akhirnya sang singa dapat dibebaskan. Kamu tertawa ketika saya berkata akan membalas perbuatan baikmu, kata tikus. Sekarang kamu lihat kan bahwa walaupun kecil, seekor tikus dapat juga menolong seekor singa. Dan kebaikan hati selalu mendapat balasan yang baik.
Anak-anak, kita sudah membaca dongeng tentang singa dan tikus. Sekarang saatnya kita belajar cara menyampaikan isi dongeng. Kita dapat memberikan komentar atau pendapat tentang peristiwa yang terdapat dalam dongeng. Nah, pendapat dapat dikemukakan ketika kita sudah mengetahui tokoh, alur, latar, dan pesan moral. Tidak hanya memberikan komentar, kita juga bisa menilai komentar yang dibuat oleh teman-teman yang lain. Ada banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur dalam cerita atau dongeng. Kamu dapat menyampaikannya dalam beberapa kalimat. Nah, perhatikan kembali contoh dongeng singa dan tikus tadi ya. Judulnya adalah Singa dan Tikus. Tempat kejadiannya adalah di dalam hutan. Tokohnya singa dan tikus. Sifat tokoh, singa baik hati, tikus baik hati dan tidak melupakan perkataannya. Awal cerita, seekor singa sedang tidur. Seekor tikus secara tidak sengaja berjalan di dekatnya. Singa pun terbangun. Akhir cerita, tikus memohon kepada singa untuk dilepaskan, dan tikus membalas kebaikan singa. Pesan moralnya adalah, jika kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan pula. Anak-anak, dalam cerita dongeng ternyata ada 7 jenis dongeng, yaitu 1. Mite. Mite merupakan bentuk dongeng yang menceritakan hal-hal gaib seperti dewa, peri, ataupun Tuhan. 2. Sage. Sage merupakan dongeng tentang kepahlawanan, keperkasaan, atau kesaktian. Contohnya kesaktian Patih Gajah Mada. Yang ketiga, fabel. Fabel merupakan dongeng tentang binatang yang bisa berbicara atau bertingkah laku seperti manusia. Yang keempat adalah legenda. Legenda merupakan dongeng yang bercerita tentang asal-usul suatu tempat atau cerita. Contohnya, asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. 5. Cerita jenaka. Cerita jenaka merupakan dongeng yang berkembang dalam masyarakat yang bersifat komedi serta dapat membangkitkan tawa. 6. Cerita Pelipur Lara. Cerita Pelipur Lara merupakan dongeng untuk menghibur tamu dalam suatu pertemuan dan diceritakan oleh seorang ahli cerita. Contoh cerita Pelipur Lara adalah dalang yang bercerita di pagelaran wayang kulit. 7. Cerita perumpamaan. Cerita perumpamaan merupakan dongeng yang mengandung kiasan atau ibarat nasihat-nasihat yang bersifat mendidik. Contohnya, dongeng seorang haji pelit. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah belajar. Terima kasih juga sudah subscribe.
Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.